Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk, jaga kesehatan. salah. Nah. Diam-diam Apple merilis beberapa produk terbarunya tadi malam ya. Tepat tanggal berapa tadi malam itu? Tanggal 18 Maret 2020. Ada 3 produk yang di launching kalau misalnya saya cek di websitenya. Yaitu yang pertama adalah MacBook Air, kemudian yang kedua adalah Mac Mini, dan yang ketiga yang ingin saya bahas kali ini adalah iPad Pro. Jujur saya sangat excited saat melihat iklan terbaru dari iPad ini. Ada beberapa hal yang bikin saya tuh kayak wow gitulah. Apalagi memang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa Apple itu pinter banget jualannya. Contohnya tagline dari iPad terbaru ini, "Your next computer is not a computer." Alias komputer yang baru itu nantinya bukan berbentuk seperti sebuah komputer. Alias ya iPad itu maksudnya. Bisa aja kan si Apple? Dan kalau misalnya saya cek di video terbaru atau video iklan teaser dari iPad Pro terbaru ini, Apple mengatakan bahwa semua hal baik yang ada pada iPad Pro sebelumnya masih akan kita temukan di iPad terbaru ini. Seperti Face ID, kemudian layar ProMotion 120Hz refresh rate, kemudian ada juga 4 buah speaker, dan lain-lain. Jadi nggak heran kalau misalnya kita cek secara desain, tidak banyak perubahan yang akan kita temukan pada iPad terbaru ini. Masih akan ada 2 pilihan, yaitu yang pertama adalah 11 inch seperti yang saya punya ini. Kemudian yang kedua adalah 12,9 inch. Itu sama persis, secara dimensi juga nggak berbeda jauh. Tapi kalau misalnya saya cek lebih detail lagi, ternyata iPad terbaru itu punya lebih berat 10 gram dibandingkan yang lama ini. Tapi ya itulah, 10 gram kayaknya nggak ngefek-ngefek banyak. Dan tampak juga aksesoris pelengkap yang ada di iPad Pro di yang lama itu juga masih bisa kita gunakan di iPad yang terbaru ini. Seperti Apple Pencil Second Generation, kemudian Smart Folio Keyboard juga masih kita bisa gunakan di iPad Pro terbaru itu. Tapi ada beberapa hal yang membedakan, alias ya ini yang dijual sama Apple sih. Dan kalau misalnya kita cek secara desain, hal yang berbeda akan kita temukan kalau kita cek di bagian belakangnya. Kita akan melihat ada 2 kamera, sebenarnya bukan 2 kamera, 2,5 kalau boleh dibilangnya, tapi ya udahlah. Ada 2 kamera. Kalau misalnya di iPad yang lama itu cuma ada 1, tapi yang baru tuh ada 2. Yang pertama tentu saja lensa utama 12 megapiksel. Kemudian yang kedua itu adalah lensa ultrawide 10 megapiksel. Dan kenapa tadi saya bilang ada 2,5 kamera? Karena ini ada 1 sensor lagi di sebelah sini. Oleh Apple disebut dengan LiDAR scanner, LiDAR. Bahasa Inggrisnya gimana ya? LiDAR gitulah kayak gitu. Intinya sih sebenarnya di dalam situ itu kita akan menemukan sebuah kamera TOF atau time of flight. Ini bukan hal yang baru karena ada beberapa brand smartphone juga sudah memiliki TOF seperti ini. Tapi dengan adanya tambahan seperti ini, Apple sampai mengklaim bahwa this is the most advanced AR in the world. Alias ya memang tujuan penggunaan dari time of flight ini untuk iPad kemungkinan besar akan memaksimalkan fungsi augmented reality atau AR pada sebuah tablet. Jadi ya saya sih agak percaya bahwa Apple kadang-kadang memang telat membenamkan sesuatu, tapi biasanya mereka melakukannya dengan sangat baik. Untuk kamera utama dan ultrawide saya belum tahu itu sensor yang digunakan itu yang mana, karena kalau misalnya mengacu pada iPad Pro yang lama itu sensor kameranya itu yang digunakan adalah sensor pada iPhone XS. Sedangkan untuk iPad Pro 2020 ini saya nggak tahu itu dipakai sensor dari iPhone 11 series atau dari XS series. Tunggu aja sampai saya nanti pegang produknya sendiri. Beli dong, belilah. Satu hal lagi yang baru adalah penggunaan chipset A12Z A12Z Bionic. Kalau misalnya di iPad yang lama dia menggunakan A12X, ini pakai Z. Bedanya adalah kalau misalnya di Z ini dia sudah menggunakan 8 core CPU dan GPU, sedangkan untuk iPad Pro yang lama itu hanya menggunakan 7 core aja. Jadi di iPad Pro terbaru ini Apple mengklaim bahwa kita bisa mengedit video 4K dan juga bisa mengolah desain 3D juga di iPad ini. Tapi ada satu hal yang mencuri perhatian saya pada saat peluncuran, yaitu adalah Magic Keyboard.
Wah, this is mind blowing, fanboy. Jadi pada saat saya melihat pertama kali iklannya tuh langsung kayak dibikin, wow, keren banget ya. Tapi pada dasarnya ini adalah aksesoris pelengkap dari sebuah iPad ini sendiri. Ini adalah sebuah alat ketik alias keyboard yang bisa berupa attachment kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak wajib, tapi kalau misalnya kalian beli iPad Pro terbaru nanggung kalau nggak beli ini. Kenapa? Ada beberapa fitur yang tidak saya temukan di Smart Folio keyboard yang saya punya ini. Yang pertama, memang betul dia sudah full size keyboard, tapi dia sudah punya backlit. Jadi kita bisa mengetik dalam kondisi gelap. Yang kedua, dia ada trackpadnya guys. Jadi sebuah aksesoris pelengkap, tapi dia sudah ada trackpadnya. Dan satu hal yang membuat saya terperangah ini adalah desainnya. Apple menyebut desain ini sebagai floating design, atau alias desainnya mengambang gitu loh. Jadi kita bisa menentukan viewing angle sampai dengan 130 derajat sesuai dengan posisi duduk kita. Dan itu kelihatan modern banget sih jadinya. Jadi nggak kayak tablet-tablet lain gitulah. Atau ya yang iPad lama aja kayak gini bentuknya. Itu jadi kayak kelihatan, wah, futuristik. Haus saya ya. Minum dulu kopiku 78. Segernya bikin melek. Tapi kalau dipikir-pikir, ini adalah sebuah tablet loh awalnya. Tapi sekarang itu sudah hampir menyerupai sebuah laptop. Jadi makanya nggak heran Apple mengatakan bahwa your next computer is not a computer, but this one is a tablet. Hal itu masuk akal karena ya kalian bisa lihat sudah ada keyboardnya full size, backlit, kemudian ada trackpadnya. Dan satu hal lagi pendukung mengapa Apple mengatakan your next computer is not a computer adalah dukungan software atau bisa kita sebut dengan iPad OS. Di iPad OS terbaru nanti 13.4 kita sudah bisa mendapatkan kursor yang lebih bagus dibanding yang lama. Yang lama tuh kelihatan kayak agak aneh, ada lingkaran gitulah. Sedikit gambaran ya, untuk kursornya mungkin tidak akan berbentuk tanda panah layaknya komputer ya, tapi seperti lingkaran agak semi transparan gitu loh, yang nantinya akan menghilang kalau kita tidak menggunakan trackpadnya. Tapi begitu kita gerakkan dia akan muncul lagi. Sebuah pendekatan yang agak berbeda karena mungkin Apple juga sadar bahwa basicnya alat ini itu adalah sebuah tablet alias bisa disentuh. Jadi kenapa dia bentuk trackpadnya itu nggak berbentuk panah kayak laptop atau komputer pada umumnya. Dan kalau misalnya kita cek juga tampak akan ada USB-C pada Magic Keyboard ini. Dan katanya juga kalau misalnya kita mencolok USB-C ini dengan power, otomatis tabletnya juga kecas guys. Jadi saya mengasumsikan bahwa tablet ini akan ditenagai melalui pin konektor yang ada di bagian belakang tabletnya. So this is a good thing, this is new thing, new engineer thing. Tapi tunggu saja, hal ini membuat saya makin penasaran. Untuk Magic Keyboard sendiri ini harganya emang nggak murah, yaitu sekitar $350, which is mungkin nyampe Indonesia bisa sampai 5 juta, 6 juta. Tapi ya kalau misalnya nggak mahal, bukan Apple dong namanya ya. Hal lain yang akan kita temukan yaitu pada mikrofon iPad Pro terbaru ini akan terdapat 5 mikrofon. Tidak seperti di iPad yang lama, iPad Pro yang lama ini cuma punya 3 mikrofon. Dan Apple mengatakan bahwa mikrofonnya ini juga sudah studio quality. Saya mengasumsikan juga bahwa mic yang dibawa, mic yang ditaruh pada iPad Pro ini adalah mic yang sama dengan yang ada di MacBook 16 inch yang oleh Apple dikatakan studio quality juga. Kita tunggu aja sampai nanti saya beneran bisa pegang device-nya. Dan kalau memang kualitasnya bagus, kemungkinan besar video voice over saya bisa pakai iPad aja. Jadi saya bisa produksi video, voice over, ngedit itu langsung dari iPad-nya aja. Wah, sudah support Wi-Fi 6 juga, yang katanya juga akan menambah sekitar 60% kecepatan kita tersambung dalam internet, entah itu untuk Wi-Fi-nya atau LTE-nya, tapi yang jelas katanya speed-nya akan lebih kenceng. Dan yang terakhir adalah untuk harganya. Kalau misalnya kita cek, saya cek ya, harga iPad pilihan terendahnya itu berada di angka $799, which is alias harga ini tidak jauh berbeda dengan iPad Pro yang lama, iPad Pro 2018. Tapi hal yang spesial adalah memori paling bawah. Opsi yang bisa kita pilih adalah bukan 64GB lagi, tapi 128GB dengan pilihan paling tinggi adalah 1TB. This is a good thing, dimana kalau misalnya yang lama itu cuma mentok paling bawah itu 64GB. Tapi sekarang 128GB, tapi harganya nggak jauh berbeda. Saya salut sama langkah yang diambil oleh Apple. Sepertinya Apple mulai mendengarkan kata-kata para netizen dalam membuat sebuah device dari mereka.
Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Yang jelas saya sendiri penasaran untuk bisa memegang langsung, untuk bisa menggunakan langsung. Tapi sayangnya Apple Store yang ada di luar China saat ini sedang ditutup di mana-mana. Jadi saya nggak tahu saya kapan belinya. Tapi kalau misalnya saya cek teman-teman yang ada di Amerika, mereka sudah bisa melakukan pembelian secara online. Kemudian nanti akan dikirim pada tanggal 25 Maret. Saya ya berharap wabah yang terjadi akhir-akhir ini cepat hilang, semua kembali ke keadaan normal. Sekali lagi terima kasih. Saya Bro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.